Pemirsa, seorang wanita dengan status PDP di Ngawi, Jawa Timur melahirkan bayi perempuan dengan kondisi sehat dan normal. Pihak rumah sakit bahkan memberikan akses ASI untuk sang bayi yang saat ini dirawat di kamar isolasi ruang perawatan khusus. Inilah foto-foto suasana setelah lahiran seorang bayi di Rumah Sakit Dr. Suroto Ngawi, Jawa Timur. Bayi tersebut lahir dari wanita PDP yang positif hasil rapid testnya. Bayi perempuan tersebut lahir secara normal Sabtu malam dengan berat badan 3 kg dan dalam kondisi sehat. Baik bayi dan ibunya kini tengah dirawat di kamar isolasi ruang perawatan khusus. Menurut dokter yang menangani proses kelahiran, meski sang ibu terpapar virus corona, namun kondisi bayi normal dan sehat, serta belum perlu dilakukan rapid test. Sementara itu, Dinas Kesehatan Ngawi terus memantau perkembangan sang ibu dan memastikan jika statusnya masih PDP. Sebetulnya tidak ada keluhan sih dia, tidak ada keluhan. Keluhannya hanya ruam-ruam aja ya, dan hasil rapid testnya memang positif kemarin. Tetapi perlu diingat, rapid test itu tidak menentukan dia positif COVID-19 apa tidak, jadi perlu dilakukan swab lanjutan dan itu sudah kita lakukan dan sudah dikirim ke BPTK LPP di Surabaya. Tinggal nunggu hasilnya aja gitu. Hingga hari Minggu 12 April, jumlah PDP di Kabupaten Ngawi terpapar sebanyak 11 orang, dengan 4 orang masih di bawah pengawasan dan 7 orang selesai pengawasan. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Sebanyak 91 warga di satu dusun di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah yang diisolasi selama 14 hari akhirnya dinyatakan negatif corona. Ke-91 warga lereng Gunung Slamet Purbalingga sebelumnya diisolasi massal oleh pihak desa. Warga Dusun Bawan, Kecamatan Gunung Wulet, Purbalingga, Jawa Tengah akhirnya membuka palang bambu yang sempat menutup akses jalan ke Dusun Bawahan. Dibukanya akses jalan ini dilakukan setelah puluhan warganya dinyatakan negatif corona. Sebelumnya warga Dusun Bawahan mengisolasi diri selama 14 hari. Warga kini diperbolehkan kembali keluar rumah menuju tanah lapang untuk melepas satu persatu gelang tanda ODP yang sebelumnya dikenakan warga selama menjalani isolasi. Berdasarkan pemeriksaan petugas medis pada tanggal 8 kemarin, ternyata dari 91 ODP yang kontak langsung dengan pasien, dinyatakan tidak satupun terindikasi terpapar COVID-19. Isolasi mandiri yang sebelumnya dilakukan warga ini setelah adanya kontak fisik warga dengan salah satu warga yang positif terpapar corona. Selama menjalani isolasi, warga mendapat jatah sembako yang diberikan pihak desa senilai Rp16.000 per hari. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Imbas wabah corona mengakibatkan stok darah langka. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan donor darah di tempat umum yang dibatalkan. Kelangkaan stok darah ini juga terjadi di Palang Merah Indonesia, Kabupaten Lebak, Banten. Upaya pencegahan pandemi virus corona berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan darah di Indonesia. Di Kabupaten Lebak, Banten, hampir 65% kantong darah disuplai dari Jakarta, Tangerang, dan Depok. Menurut salah seorang keluarga pasien, sejak mewabahnya virus COVID-19, dirinya kesulitan untuk mendapatkan stok darah. 2 minggu kemarin butuhnya. Nah ini kan dengan kosong gini, apa ini keinginan dari masyarakat sendiri ini? Ya kita kesadarannya aja buat donor darah buat yang membutuhkan. Sejak pandemi corona merebak, banyak pendonor yang enggan datang ke kantor PMI. Akibatnya 4 rumah sakit di Lebak kini kekurangan pasokan darah. Hampir semua golongan darah A, O, AB, dan B kita mengalami krisis karena memang dari jadwal yang sudah terencana hampir 90% cancel semua. Karena memang banyak pegawai yang WFH, kemudian juga tidak boleh kita di tempat-tempat umum juga nggak bisa, untuk biasanya kan di mall di mana kan kita bisa ambil darah, sekarang udah nggak bisa. Di tengah kelangkaan pasokan darah di PMI, diharapkan warga bisa membantu dengan menyumbangkan darahnya ke kantor PMI terdekat. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Palang Merah Indonesia mengerahkan 10 mobil gunner untuk menyiram disinfektan ke bangunan dan benda yang sering disentuh manusia.
Kegiatan itu dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. 5.000 liter disinfektan disemprotkan merata di jalanan dan sejumlah fasilitas publik seperti gedung perkantoran, halte bus, dan taman. Selain itu, rumah warga dan bangunan yang bersentuhan dengan jalanan juga disemprot disinfektan. Usai melaksanakan tugasnya selama 14 jam non-stop, sebagian armada gunner PMI ini menjalani perawatan di bengkel PMI yang terdapat di Kompleks Gudang Darurat PMI untuk COVID-19 di Jakarta Selatan. Rencananya operasi penyemprotan akan berlangsung selama 3 bulan secara terus-menerus. Karena itu seluruh armada harus dipastikan kesiapannya beroperasi penuh dengan kapasitas 14 jam setiap hari dari pagi sampai malam yang dibagi dalam 2 tahap. ...26 anak buah kapal motor Lambelu positif terjangkit virus corona setelah menjalani pemeriksaan oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan. KM Lambelu tidak diperbolehkan berlabuh dan para ABK menjalani karantina 2 mil dari Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. ...26 anak buah kapal Lambelu positif terinfeksi virus COVID-19. Hasil itu didapatkan setelah dilakukan pemeriksaan kepada 42 orang dari 141 ABK yang saat ini sedang dikarantina di kapal. KM Lambelu dilarang bersandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar sesuai protokol kesehatan untuk setiap kedatangan. Nahkoda beserta para ABK harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di kapal dengan pengawasan dari pihak keamanan, manajemen, dan otoritas pelabuhan kota Makassar. Para ABK menjalani karantina 2 mil dari Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Mereka diminta tetap berada di kapal hingga hasil pemeriksaan kesehatan diterima. Tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Sulawesi Selatan akan kembali melakukan pemeriksaan tes swab kepada ABK KM Lambelu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.